Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 kita di Pondok Pesantren Darussalam akan menyelenggarakan peringatan milad ke-38 yang setelah 3 tahun berlalu terhenti karena ada peristiwa yang kita kenal dengan COVID-19. Untuk itu, pada peringatan kali ini secara kebetulan kita bisa bekerja sama mendatangkan Persahabatan Tribun Indonesia atau disingkat PERTI yang bermarkas di Yogyakarta untuk datang ke acara milad dalam rangka bakti sosial PERTI. PERTI ini punya kegiatan dalam baksos ada dua. Satu, PERTI ingin memberikan pelayanan kesehatan alternatif yang secara khusus PERTI memiliki teknis yang disebut alternatif bioelektrik atau alternatif BE yang dipadu dengan sunnah Rasul, dikenal kita bekam, bahkan didukung oleh keilmuan tentang herbalisasi. Insya Allah PERTI akan datang di tempat kita dan pada hari Sabtu akan melakukan pelayanan bakti sosial berupa tindakan penyehatan alternatif bioelektrik yang nanti akan diperlihatkan bagaimana alat dan mempraktekannya. Untuk itu kami dari panitia di pondok pesantren mengundang khusus para orang tua wali murid, para alumni yang kebetulan memiliki saudara, keluarga, atau tetangga, atau siapa saja yang sedang menderita sakit, baik itu stroke, baik itu kolesterol, asam urat, kanker, dan asma, silakan untuk dibawa oleh para alumni dan para orang tua santri datang di Pondok Pesantren Darussalam. Insya Allah kita akan laksanakan baksos ini sekitar jam 1-an ya setelah selesai acara milad. Silakan, berapa banyak silakan datang saja. Kita dari PERTI sudah menyiapkan tenaga terapis bioelektrik yang cukup signifikan banyaknya. Insya Allah itu hari Sabtunya dari mulai jam 9 sampai selesai, bebas, dan semua kegiatan baksos ini gratis. Hari Minggunya tanggal 19 Maret, PERTI dengan sengaja akan menyelenggarakan pelatihan bagaimana semua orang bisa melakukan atau menjadi terapis bioelektrik. Saya sengaja membuat pernyataan ini karena dimana kebetulan saya punya istri mengalami sakit kurang lebih 2 tahun. Selama 2 tahun, tentu saja sebagai suami merasa sangat-sangat tidak nyaman kalau tidak bisa berusaha untuk menyehatkan, memulihkan istri sehat kembali. Alhamdulillah sudah kemana-mana lah kita berjalan dan terakhir sekali kita melakukan pengobatan medis yang sebut saja cukup representatif dari segi pelayanan dan lain sebagainya dengan melakukan sinar laser ya, sebut saja biar gampang, sinar laser penembakan sampai 40 kali penembakan, dan dinyatakan bahwa ibu menderita sakit saraf kejepit yang berasal dari tergerogotnya sebaran kanker yang sudah mencapai stadium 4. Sehingga setelah 3 bulan berjalan di Jakarta dan dinyatakan boleh kembali, saya membawa istri kembali ke rumah di Subang, dan ternyata pulang itu bukan berarti sehat sebagaimana biasanya, tetapi pulang itu karena memang sudah selesai tindakan pengobatan menurut ukuran medis terhadap istri saya ini. Bawalah ke rumah dalam keadaan ya jangankan bisa duduk, tidur pun masih merasa sakit ya, di beberapa bagian badan terasa sensitif sakit, tidak bisa bergerak kiri kanan dan sebagainya karena memang sakit. Nah akhirnya sampai di rumah saya sendiri kebingungan. Sebagai suami saya harus apalagi yang dilakukan untuk mengobati istri ini. Dalam kondisi bingung,
Karena ibu tidak bisa juga dimobilisasi untuk dibawa kemana-mana, misalkan harus ke rumah sakit atau kemanapun, ibu sudah tidak bisa. Sangat-sangat tersiksa di dalam kendaraan itu kalau dipaksakan dibawa. Alhamdulillah, Allah berkehendak menurunkan pertolongannya. Hadirlah sahabat saya, salah satu senior di Perti, orang Subang, ya tetanggaan desa lah, tetanggaan kecamatan. Sahabat lama ini memperkenalkan setelah basa-basi kiri kanan, ngobrolin tentang sakit dan lain-lain. Ujungnya rupanya sahabat saya ini sudah jadi terapis bioelektriknya Perti ini. Dia menawarkan kalau memang bersedia kami siap untuk membantu melakukan terapi terhadap ibu. Alhamdulillah, dengan sangat-sangat senang kami menerima. Karena memang yang paling bingung menghadapi orang sakit harus dibawa kemana lagi. Waktu itu sudah buntu, dibawa kemana pun nggak bisa. Masa mungkin saya sebagai suami membiarkan istri sakit begitu saja tanpa ada usaha untuk memperbaiki atau mengobatinya. Terima dengan segala kesyukuran saya kepada Allah untuk mendapatkan terapi bioelektrik ini. Alhamdulillah, terus sahabat saya dengan tekun, disiplin, mengobati asalnya seminggu 2 kali. Tapi rupanya bioelektrik ini harusnya lebih sering lebih baik. Maka suatu saat sahabat saya menyarankan untuk dibawa saja di rumahnya untuk diterapi sedemikian rupa biar intensif 3 kali sehari. Selama 10 hari kami tinggal di sana, alhamdulillah perbaikannya cukup signifikan. Sampai yang semula dibawa kemana-mana harus pakai ambulan, alhamdulillah setelah 10 hari diopnam lah sebut ya, di terapi bioelektrik ini di rumahnya, bisa pulang memakai mobil, bersandar di mobil seperti biasanya. Walaupun tentu saja tidak cukup lama bertahan di atas mobil tersebut, hanya 1 jaman waktu itu. Tapi jelas perbaikannya luar biasa. Satu hal lain, bahwa selama pulang dari Jakarta itu istri saya bukan hanya mengalami sakit badan dan lain seperti tadi, telinga terganggu, sariawan mulut terganggu, sampai badan menurun hampir 50%. Nah, dengan menjalani terapi yang terus dijalankan bioelektrik ini, alhamdulillah terus membaik dan membaik. Ya sekarang walaupun masih belum bisa jalan, pada intinya secara fisik sudah sebutlah sangat-sangat baik. Berbagi pengalaman ini mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat, ya terkhusus keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam. Kami persilahkan besok untuk mengikuti Baksos Perti. Kemudian besoknya lagi hari Minggu untuk mengikuti pelatihan biar semua orang bisa. Alternatif bioelektrik ini hanya dalam waktu 10 menit semua orang bisa. Berlatih 10 menit saja, itu semua orang akan bisa melakukan atau menjadi terapis di rumahnya masing-masing paling tidak. Oleh karena itu kami persilahkan, ini mohon disambut baik oleh semua. Siapa saja sebenarnya terbuka untuk umum. Karena dalam terapi alternatif ini bioelektrik memiliki paling tidak satu yang saya terus amati, saya terus berdiskusi dan lain sebagainya. Rupanya luar biasa fungsi daripada bioelektrik alternatif ini. Antara lain melancarkan darah, sehingga yang mempunyai derita penyakit kolesterol, asam urat atau lainnya yang berkaitan dengan ketergangguan peredaran darah, ini sangat efektif dilakukan oleh bioelektrik ini. Yang kedua, bisa menstimulasi saraf, seperti misalkan yang stroke. Karena ini sifatnya setrum, kalau misalkan tadinya begini, ketika di strum di satu titik, maka tangannya bisa berubah jauh, bisa seperti normal lagi. Tapi waktu di strum, oleh karena itu harus sering di BE, pasti makin baik. Ketiga, dia bisa kelihatannya meregenerasi sel, sehingga kanker ibu itu sekarang sudah kelihatannya sudah punah, dan muncul sel-sel baru yang kemudian bila dipadukan dengan bekam, maka sel matinya bisa diangkat melalui bekam, sel barunya tumbuh dengan generasi sel fungsi dari bioelektrik ini. Yang terakhir yang saya tahu, kelihatannya ini bisa meningkatkan imunisasi daya tubuh.
Jadi kalau kemarin COVID saya dengar cerita dari Perti justru terjun banyak untuk membantu mengobati orang-orang yang terkena COVID. Bahkan satu keluarga di tetangga saya di Subang, masih sahabat juga, setelah di BE diperiksalah begitu. Nah, dinyatakan positif, dan setelah di BE semuanya kemudian dalam hari itu juga di swab dinyatakan semuanya menjadi negatif. Ini kehebatan BE menurut saya, satu-satunya alternatif yang saya temukan cukup logis, tidak ada mantra-mantraan, tidak ada jampe-jampean. Ini logis banget gitu. Nanti mudah-mudahan teman saya dari Perti ini bisa menjelaskan seperti apa alatnya, bagaimana prakteknya, apa manfaat yang sudah dilakukan, karena Perti ini sudah mengembang hampir di seluruh Indonesia. Lagi saya ucapkan, saya mohonkan kepada para orang tua murid yang mau memanfaatkan Baksos Perti, silahkan datang sebanyak-banyaknya saja ya, dengan catatan hari Sabtu saja untuk melayani tindakan pelayanan tindakan, dan untuk besoknya untuk pelatihan khusus. Siapa yang mau ikut silahkan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua dalam rangka bangsa Indonesia, khususnya umat Islam sehat, sejahtera, dan berkah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu yaqulul haqqa wa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami berada di Pondok Darussalam Kasomalang, Subang, ingin memberikan satu pengetahuan tentang bagaimana isi daripada terapi yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan di antara apa-apa yang Rasulullah ajarkan dan diperintahkan adalah berbekamlah. Dan kalaupun Rasulullah waktu itu tidak ada berpenyakit atau tidak pernah sakit, maka beliau melakukan bekam setiap bulan, dan itu dilakukan pada pertengahan bulan, lewat dari tanggal 15, yaitu tanggal 17 atau tanggal 19 atau tanggal 21 pada setiap bulannya, tentunya di bulan Hijriah. Dan berikut inilah alat yang terbiasa dengan bekam. Dan bekam ini salah satu manfaatnya untuk mengeluarkan sel-sel darah yang mati pada pori-pori tubuh kita atau pada arteri yang ada pada kulit kita. Dan di luar itu, alhamdulillah kami tergabung di Perti, Persahabatan Tibun Indonesia, yang pada kesempatan ini juga kami melakukan terapi bioelektrik yang alat-alatnya lebih banyak daripada alat berbekam sendiri. Alat bioelektrik itu yang pertama sekali adalah kita sebagai penterapis adalah alat yang paling utama. Alat yang paling utama adalah kita penterapis. Bagaimana kita menghadirkan ion positif dari tubuh kita, mengalirkan kepada orang-orang yang sakit, yang terutama dalam sel darah yang mati atau sel darah yang kurang aktif, kita hadir untuk mentransfusi darah mereka dengan tentunya metode bioelektrik. Bio adalah kita, elektriknya adalah daripada strum. Dan alat yang sederhana ini membantu dari si penterapis. Ini adalah salah satu alat yang sederhana sekali. Kalau di medis ada alat seperti ini menyerupai pasca stroke, pengobatan pasca stroke. Mereka akan melakukan bioterapi. Maka ini adalah alat yang menyerupai itu, walaupun hanya dengan sederhana. Dan alat ini aman sekali, walaupun ini akan nanti dimasukkan ke dalam strum listrik. Berbeda sekali dengan listrik, biolistrik. Kalau biolistrik tidak memakai perantara kita,
Maka kita akan nanti langsung praktekkan sebagai tutorial. Inilah alat yang sederhana. Ini berupa kabel panjang, kabel biasa saja. Kalau beri juga tidak melebihi puluhan ribu rupiah. Kemudian kita akan masukkan ke dalam colokan listrik. Dan kemudian kita harus tes. Listrik ini ada dua. Manakah satu positif, yang satu lagi pasti negatif. Maka ketika kita akan dites dan yang menyala ini adalah positif, ini negatif. Ketika negatif maka ini akan aman walaupun dipegang. Langsung dicolok, dipegang, dia tidak akan pernah ada strum. Dan sama ketika kita memegang positif pun, supaya lebih aman lagi ketika kita ketakutan, maka disimpanlah knebo. Kita siapkan knebo yang seperti biasa. Ketika kita injak salah satu ini, ya walaupun positif, dia tidak akan pernah nyetrum sekalipun sudah dimasukkan ke dalam listrik. Jadi aman sekali untuk pengobatannya, tidak akan pernah ada terjadi tersetrum, kecuali kita sengaja menginjak dua-duanya. Maka sekali lagi ini membantu knebo untuk pengamanan saja. Kemudian alat yang ketiga adalah test pen untuk mengetes mana yang positif dan mana yang negatif. Positif itu untuk kita, si penterapis, negatif untuk pasien. Dan perlu diketahui ketika kita nanti menghadirkan pasien yang lembab, yang sering keluar keringat, maka disiapkanlah bedak supaya tidak terlalu besar juga. Tetapi ketika ada orang yang sulit berkeluar keringat, maka kita siapkan krim atau hand body. Alatnya hanya sedemikian rupa dan itu tidak lebih dari 100 ribuan. Praktis untuk langsung dilakukan. Itulah alat-alat yang kita hadirkan dan insya Allah nanti kita akan lakukan praktek itu. Dan tentunya dari manfaat-manfaat yang ada dari semua yang kita pelajari kemudian yang kita praktekkan, maka bioelektrik ini setidaknya kita sudah terbiasa menangani pasien stroke, di mana pasien stroke itu diakibatkan oleh penyumbatan darah atau pecah pembuluh darah. Kemudian kita juga sudah tangani beberapa orang yang mempunyai sel darah kanker. Kemudian kita juga sudah pernah melakukan dan banyak sekali penyembuhan orang-orang yang kena COVID, asma. Kemudian kita juga alhamdulillah sudah terbiasa menangani pasien-pasien saraf kejepit. Yang lebih mudah lagi, yang lebih tren sekarang ini penyakitnya adalah asam urat, kemudian kolesterol, kemudian saraf kejepit ya yang tadi, kemudian stroke. Dan itu sudah terbiasa, hampir setiap hari kita menemukan seperti itu. Dan alhamdulillah dengan metode bekam dan bioelektrik ini, alhamdulillah hanya beberapa hari saja perubahan si pasien akan terjadi seperti biasa. Dan tidak lupa, itu semua hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apapun yang kita lakukan ini adalah sebagai wasilah dari perbuatan kita, yang pasti kita menghadirkan doa untuk Allah terima. Seperti biasa kita dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk ruqyah mandiri, tentunya doanya yang sudah kita bisa hafal, nanti kita akan lakukan itu. Kemudian doa menjenguk orang sakit, itu saja barangkali yang bisa kita hadirkan. Sekali lagi yang terpenting bagaimana menghadirkan doa kita nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah ridho tentang itu. Kemudian Allah memberi wasilah sehatnya dengan dua metode ini, bekam dan bioelektrik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang sudah kita bertemu lagi dalam rangka praktek bioelektrik. Metode bioelektrik dibantu dengan kedua teman kita
sebelah kiri saya dia adalah penterapis, dan sebelah kanan kebetulan sekali hari ini merasakan sakit apa Ustadz? Asam urat pada lutut. Nah, setelah tadi alat bioelektrik dicolok ke listrik, maka kemudian si terapis akan melakukan pengetesan mana positif dan mana negatif. Ya, tepat, ini adalah positif. Kemudian ini untuk menjadi alat penterapis mentransfer tadi ion positif kepada pasien yang negatif. Kemudian langkah yang kedua setelah dites tadi dan diberikan dudukan kenebo, maka si pasien menginjak salah satu keping yang tadi dites negatif. Mangga, silahkan Ustaz. Dan ingat, saat diinjak, injak memakai tumit. Kemudian si penterapis memegang bagian yang sakit, lutut. Awal sekali supaya tidak merasakan terlalu besar, maka dipegang dengan kedua tangan. Boleh seperti ini, atau dipegang juga lututnya dengan kedua tangan. Ke lutut dua-duanya, kanan kiri. Nah, boleh seperti ini supaya menghindari tegangan yang besar dulu untuk awal. Kemudian si terapis langsung praktek menginjak kepingan yang tadi dites sudah positif. Inilah tutorial dan sekaligus praktek menangani pasien asam urat pada lutut. Ini dilakukan beberapa menit sampai si pasien benar-benar tidak merasakan lagi yang tadi dirasakan asam urat di lutut tersebut. Nah, ketika si penterapis sudah merasakan sangat besar setrum yang dialirkan kepada si pasien, maka boleh dilakukan tangannya itu diangkat satu. Nah, sehingga si pasien merasa lebih nyaman, makin besar makin nyaman si pasien. Makin nyaman, dan ini dilakukan kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, kurang lebih 15 menit atau bisa 1 jam juga kalau memang pasien masih belum merasakan kenikmatan di dalam terapi ini, maka diakhiri dengan mengawali membuka kaki si penterapis. Kaki penterapis diangkat, maka ini otomatis sudah tidak ada lagi transfer stum. Itu akhir dari praktek bioelektrik. Dan insya Allah saat melakukan ini, maka kita diharuskan yang lebih detail, yang lebih harusnya, yang lebih sunnahnya lagi adalah mendoakan, kedua-duanya mendoakan si pasien agar benar-benar ini datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Penyembuhan ini bukan dari alat, bukan dari apapun, tetapi betul-betul dari Allah. Kita hanya berwasilah saja melakukan ini supaya mendapat keberkahan dari pengobatan ini. Doanya diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas adhibil ba'sya isfi anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yugadiru saqaman. Dan kemudian si pasien kita ajarin untuk melakukan ru'yah mandiri. Di antaranya yang diajarkan oleh Rasulullah, Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Demikian cara penanganan pasien dengan metode bioelektrik yang pada hari ini insya Allah bertepatan dengan milad Darussalam, Pondok Darussalam Kasomalang Subang yang ke-38. Insya Allah lebih berkah lagi tempatnya, lebih berkah lagi ilmunya, dan lebih berkah tentunya negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.